Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita hari ini saudara mau mempelajari tentang disiplin-disiplin rohani yang kita belum bahas sebelumnya saudara. Yaitu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini adalah disiplin-disiplin untuk saudara membangun komunitas kerajaan. Inilah visi Tuhan bagi murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, di situ Tuhan berkata pada murid-muridnya, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Jadi dia mau membangun murid-muridnya menjadi komunitas terang dan garam. Wow, ini luar biasa saudara. Nah, komunitas macam apakah itu saudara? Nah, saya hanya akan menerangkan langsung ya saudara yang paling singkat atau saudaraku kesimpulannya. Nah, mari kita lihat saudara, komunitas terang dan garam itu adalah komunitas yang mengalami transformasi hidup terus-menerus semakin serupa dengan Kristus. Ya, dengan mereka praktek disiplin-disiplin rohani, mereka makin berubah serupa dengan Kristus. Nah, ini penting saudara. Ya, yang kedua saudara, komunitas terang dan garam itu adalah komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan buat sekelilingnya. Ya, bahkan transformasi bagi sekitarnya saudara. Ini adalah komunitas yang mengubah masyarakat saudara. Dari sampah masyarakat bisa diubah menjadi pupuk masyarakat. Wow, ini luar biasa saudara. Orang-orang yang hancur hidupnya, yang saudaraku sebenarnya sampah masyarakat, tapi bisa diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Itulah dahsyatnya saudaraku komunitas kerajaan, ya, atau saudaraku komunitas terang dan garam. Bukan hanya itu saudara, komunitas ini dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Ya, saudara, ada kuasa untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Ya, sehingga memindahkan orang dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, inilah komunitas yang Tuhan rindukan, yang dia mau bangun melalui kita murid-muridnya. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa membangun komunitas yang demikian? Maka Matius 7 ya memberikan kita saudaraku dasar ya bagaimana saudara kita membangun komunitas ini. Ya, kita mesti mempraktekkan disiplin-disiplin rohani di dalam komunitas. Nah, ada 4 disiplin yang kita mesti praktekkan saudaraku. Ya, yang pertama kita mau lihat ya, ini di dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, yaitu disiplin tidak saling menghakimi. Nah, saudara, kita harus terus-menerus praktek disiplin tidak saling menghakimi. Apa itu saling menghakimi, saudara? Ya, yaitu kita melihat orang lain, menilai orang lain, ya, tidak dalam takut akan Tuhan, ya, tapi kita menilai orang lain sekilas pandang dan menurut apa kata orang. Kalau saudara baca Yesaya 11, ya, di situ diterangkan Yesus itu, ya, saudara, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Yang tidak menghakimi sekilas pandang, menjatuhkan hukuman menurut apa kata orang. Nah, kita sering saudara nggak seperti Kristus. Ya, kita kalau melihat orang saudara langsung kita sekilas pandang udah menilai. Ya, itu orang jahat itu. Si itu tuh, kata orang dia kayak begini. Nah, itu dia. Itu yang maksudnya jangan menghakimi orang itu seperti itu saudara. Jangan kita lakukan di dalam komunitas kita seperti itu. Itu menyakitkan, itu tidak membangun, itu merusak komunitas saudara. Ya, kita boleh memberi koreksi, nanti kita lihat bagaimana caranya saudara. Ya, nah saudara, jadi
kalau kita saudara punya balok di mata kita, ya, kita nggak bisa saudaraku dipakai Tuhan mengambil selumbar dari mata saudara kita. Balok itu adalah sikap penghakiman itu sendiri, ya. Jadi kalau kita punya sikap penghakiman, kita buta karena balok itu, saudara. Ya, sehingga kita nggak bisa lihat dengan jelas dan mengambil selumbar dari mata saudara kita. Nah, apa itu selumbar, saudara? Selumbar adalah serbuk gergaji yang kalau terkena ya ke dalam mata saudara itu sangat menyakitkan. Tapi zaman dulu, saudara, tidak ada cermin bening sehingga ya orang tidak bisa melihat dan mengambil keluar selumbar itu. Kita perlu saudara kita melihat buat kita dan mengambilnya. Jadi selumbar itu adalah blind spot yang kita nggak bisa lihat, orang lain bisa lihat. Kita nggak bisa mengambilnya sendiri, kita perlu orang lain. Nah, saudara, kita semua punya blind spot. Entah itu kesalahan, dosa, kelemahan yang kita nggak bisa, saudaraku, lihat. Orang lain bisa lihat, kita nggak bisa ya menyembuhkannya sendiri. Kita perlu orang lain. Nah, saudara, ini adalah blind spot kita. Nah, bagaimana cara kita menolong saudara kita ya supaya kita bisa mengambil selumbarnya? Kita nggak boleh punya sikap penghakiman. Ya, kalau kita punya balok, saudara, kita buta kan? Kita mau coba ngambil, bukannya kita ngambil kecolok matanya, saudara ya. Nah, kita sering begitu tuh. Jadi kita mesti belajar ya, buang sikap menghakimi seperti yang tadi itu. Ya, kemudian saudara, barulah kita bisa saling ya mengoreksi dengan kasih. Mengambil selumbar-selumbar dari mata saudara kita. Nah, bayangkan saudara, kalau komunitas kita, saudara, ya, mempunyai saudaraku sifat yang demikian, ya, kita tidak saling menghakimi, saudara, tapi saling mengambil selumbar dari mata saudara kita, yaitu mengoreksi dengan kasih. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi kesembuhan, pemulihan, ya, terjadi saling membangun yang luar biasa. Maka kita makin berubah karakternya, saudara. Ya, karena Tuhan pakai saudara kita menolong kita supaya, saudaraku, blind spot kita bisa diatasi, ya. Nah, ini yang pertama, saudara, kita mesti praktekkan. Nah, yang kedua, ya, kalau saudara baca ayat 6 pasal 7, nah ini ayat unik sekali, saudara. Dikatakan, jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ini ayat, saudara, tiba-tiba diselipkan ke dalam perikop yang sedang berbicara tentang saudara-saudara, sedang berbicara tentang komunitas orang percaya. Kenapa ayat ini dimasukkan, saudara? Ya, memang ayat ini unik sekali, saudara. Ya, ini ayat sebenarnya ya bisa diaplikasikan double, ya. Bisa diaplikasikan buat orang yang belum percaya, bisa juga diaplikasikan buat orang yang sudah percaya. Nah, nanti saya jelaskan. Saudara, ya, ini Tuhan Yesus bukan sedang merendahkan, menghina ya orang yang belum lahir baru seperti anjing dan babi. Bukan itu, saudaraku. Ini perumpamaan. Ya, anjing memang katanya, saudara, suka kembali kepada muntahnya, menjilat muntahnya. Babi suka kembali ke lumpur. Itu maksudnya sifat orang yang belum lahir baru memang suka, saudaraku, ya, kembali kepada gaya hidup lamanya. Ya, itu maksudnya, saudara. Nah, jadi saudara, ada saja di dalam komunitas kita, mungkin keluarga kita, ya, entah itu saudara, ya, saudara kita yang tertentu, saudara, belum lahir baru. Nah, orang belum lahir baru, saudara, mungkin dia udah gabung ke komunitas kita, jangan dipaksa melakukan sesuatu yang dia tidak mungkin lakukan. Misalnya orang belum lahir baru, kita paksa hidup kudus.
Kita paksa itu ya, kasih dia barang yang kudus tadi itu saudara. Dia nggak akan bisa praktekkan ya. Karena dia saudaraku belum lahir baru. Atau kita paksakan mutiara-mutiara kita. Nah mutiara ini pencerahan-pencerahan, rahasia-rahasia kerajaan Allah yang kita udah dapat, kita paksain sama dia. Contohnya kita dapat pencerahan, wih ya saudara, Koram Deo itu dahsyat. Ya, tapi anak kita belum lahir baru. Kita paksa dia, nak kamu harus ikut Koram Deo. Ini dahsyat, ayo ikut. Nah kita paksa dia. Ya, kita ingin dia berubah, tapi dengan cara memaksa, dengan cara memanipulasi. Saudara, dia nggak bakal berubah. Bahkan seringkali dia berbalik menyerang kita. Jangan dipaksa, saudara. Kalau kita paksa atau manipulasi, perubahan itu bukan perubahan sejati. Ya, nah ini dia, saudara. Atau ini juga bisa diaplikasikan begini, saudara. Orang yang udah lahir baru, tapi dia belum waktunya menerima itu. Jangan kita paksa. Ya, misalnya dia baru lahir baru, saudara. Yang dia perlukan firman Tuhan yang sifatnya ya, yang sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi kita paksa, enggak. Kamu harus begini. Ya, ini pencerahan-pencerahan yang aku dapat, mutiara-mutiara yang aku dapat. Kita paksa dia padahal belum waktunya. Nah, nggak akan mengalami perubahan yang saudaraku, yang sejati, yang dari dalam. Jadi poin yang kedua ini begini, saudara. Kita harus praktekkan disiplin, tidak saling memaksa atau memanipulasi perubahan. Ya, nanti perubahannya nggak sejati, saudara ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan yang sejati? Nah, praktek disiplin yang ketiga. Disiplin yang ketiga dibilang begini, ayat 7-11. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, please. Ini minta ini, saudara, kalau saudara baca ya di perikop ini, saudara, itu mulai dari horizontal ya, saudara, saling meminta sampai kita minta kepada Bapak kita. Ya. Jadi saya praktekkan ini dengan keluarga saya, saudara. Dengan istri saya bilang, kalau ada yang saudara, saya ingin dia berubah, saya nggak manipulasi dia, saya nggak maksa dia, tapi saya minta, please. Ya, jadi please, minta itu kita tidak memaksa, saudara, kita tidak memanipulasi, ya. Dia dari dirinya sendiri nanti berubah, ya. Nah, minta ini, kata minta ini terus-terusan, minta, cari, ketuk, itu terus-terusan, jangan berhenti. Saudara, kalau kita saling meminta, alangkah indahnya. Tidak ada pemaksaan, tidak ada manipulasi dalam perubahan. Kalau dia nggak mau dengar juga, nah minta kepada kepala daripada rumah tangga kita. Ya, kepala rumah tangga kita adalah Bapak sendiri, saudara. Bapak di surga, minta sama dia katanya. Dia pasti, ya, Bapak akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu ayat 11. Ya, makanya komunitas kerajaan ini mesti banyak doa. Kalau saudara mau lihat perubahan hidup, berdoa. Ya, lewat doa itu nanti saudara lihat ada perubahan-perubahan hidup di dalam anggota komunitas ini. Ya, doa dengan tekun. Kenapa mesti tekun? Ya, saudara, karena seringkali Tuhan latih kita lewat ketekunan itu, iman kita terus bertambah teguh. Ya, jadi mari kita, saudaraku, praktekkan disiplin saling meminta perubahan. Tidak memaksakan, tidak, saudaraku, memanipulasi. Nah, yang terakhir, disiplin yang sangat luar biasa, saudara. Ini disiplin yang menurut saya, saudaraku, sangat-sangat penting kita praktekkan. Ini juga adalah inti dari Alkitab, saudara. Ini juga adalah inti dari khotbah di bukit ini, saudara. Ya, yaitu ayat yang ke-12 pasal 7. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, ini namanya the golden rule, saudara. Nah, ada yang berkata, Pak Edi, jangan-jangan Tuhan Yesus meniru Konghucu. Karena 500 tahun sebelum Yesus, Konghucu udah pernah mengeluarkan pernyataan kata-kata aturan mas ini, saudara. The golden rule of Confucius, ya saudara. Atau mungkin berapa ratus tahun sebelumnya para filsuf Yunani sudah pernah menyatakan the golden rule ini. Beda, saudara. The golden rule-nya mereka semua beda dengan the golden rule-nya Tuhan Yesus. Ya, yang mereka ungkapkan adalah begini, segala sesuatu yang kamu tidak ingin orang lakukan kepadamu, janganlah lakukan itu kepada mereka. Jadi bersifat apa, saudara? Negatif dan pasif. Kalau yang Tuhan Yesus punya lebih dari itu. Yang Tuhan Yesus punya termasuk itu, tapi lebih dari itu. Karena yang Tuhan Yesus punya itu apa, saudara? Positif dan aktif. Wow. Ini yang luar biasa, saudara. Nah, apa artinya the golden rule ini? Jadi gini, saudara. Kita bukan hanya tidak berbuat dosa kepada orang lain, karena kita tidak suka orang lain berbuat dosa kepada kita, ya. Tetapi, saudara, kita juga berbuat tindakan kasih secara aktif kepada orang lain. Ini beda, saudara. Yang Tuhan Yesus punya aktif. Kita bukan hanya, saudara, tidak mencuri, tapi kita memberi. Beda, ya. Bukan hanya, saya nggak mau mencuri, tapi Alkitab bilang kita harus memberi. Ya, kita bukan hanya tidak memfitnah, tapi kata-kata kita harus dipergunakan untuk membangun. Ya kan? Kita bukan hanya tidak berzina, tapi kita, saudara, setia kepada perjanjian pernikahan. Ini golden rule ini powerful banget kalau kita praktekkan, saudara, ya. Jadi, saudara, kita praktekkan ini baik di dalam komunitas kerajaan itu maupun keluar. Kita praktekkan waktu kita di dunia bisnis. Kita praktekkan di mana, saudara, waktu kita di dunia kerja. Praktekkan waktu kita berhubungan dengan lingkungan kita. Nah, inilah kuasa terang dan garam itu, saudara, yang kita akan mempengaruhi lingkungan kita nanti, saudara. Ini powerful karena the golden rule ini, saudara, intinya adalah kasih. Ya, kita bukan hanya nggak mau berbuat dosa kepada orang lain, tapi kita berbuat tindakan-tindakan kasih kepada orang lain dan tanpa menuntut balas. Kasihnya dari Tuhan. Wow, ini kalau kita praktekkan berarti kita saling mengasihi. Mengasihi orang seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya, itu intinya kan, perintah Tuhan kan itu, saudara. Ya, kalau kita praktekkan ini di dalam komunitas kita, maka ada kasih. Ingat, saudaraku, kasih adalah nilai kerajaan Allah. Kalau kita praktek nilai kerajaan Allah ini, saudara, orang yang di sekeliling kita melihat Allah, karena Allah adalah kasih. Wow, bukan hanya itu, saudara, kita mempengaruhi lingkungan kita. Tahukah, saudara, ya, kekristenan di negara-negara, ya, dalam sejarah, saudara, mempraktekkan nilai-nilai ini, itu diteliti, saudara, hasilnya adalah transformasi masyarakat. Ya, terjadi transformasi masyarakat yang luar biasa. Inilah yang dimaksud kita adalah terang dan garam, mempengaruhi lingkungan kita. Saya dorong, saudara, praktekkan 4 disiplin ini, saudara, di dalam komunitas kerajaan, ya, di mana kita ada, ya. Kemudian, saudaraku, kita praktekkan ini dimanapun kita berada, ya, saudara, mempengaruhi masyarakat, menjadi berkat buat masyarakat. Saudara, mari kita tetap semangat praktek disiplin-disiplin rohani. Haleluya, Tuhan memberkati, saudara.